Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutia Ngreni dengan NIM 43200049 akan menjelaskan materi pengantar ilmu dakwah dari materi kedua sampai ke-7. Langsung saja masuk ke materi kedua, yaitu pengertian dakwah. Secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar da'a yad'u. Dakwah artinya mengajak, memanggil, dan menyeru. Kemudian secara istilah dakwah adalah yaitu segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan cara yang bijaksana yang memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya perkembangan dakwah. Perkembangan dakwah Islam masuk ke Nusantara itu dapat berbagai teori. Kemudian berdasarkan bukti-bukti yang ada, kemudian teori Mekkah cukup meyakinkan untuk dipilih, yaitu dengan agama Islam masuknya ke Nusantara pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Pada saat itu perkembangan belum pesat dan meluas. Pada abad selanjutnya perkembangan pesat pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Dengan adanya perkembangan teknologi di era digital ini, maka sulit untuk dihadapi. Oleh sebab itu, perkembangan di era digital ini harus dikembangkan. Strategi dakwah yang dilakukan adalah dengan mengembangkan nilai-nilai dengan dipadukan dengan secara kreatif dan inovatif dan terkait dengan pada saat sekarang ini. Soalnya dakwah yang secara digital ini dapat dikembangkan dengan mengembangkan dengan teknologi yang ada dengan secara bijak. Selanjutnya yaitu hukum dakwah. Hukum dakwah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap individu yang sudah balik atau berakal, baik itu laki-laki maupun perempuan, wajib itu mengemban tugas dakwah. Kemudian setiap individu dari umat Islam itu wajib untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah itu berdakwah. Selanjutnya, dakwah itu bagian integral dari ajaran Islam yang dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban ini tercermin kepada konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perintah untuk mengajak masyarakat kepada yang positif dan mengajak meninggalkan kepada yang negatif. Selanjutnya yaitu objek dakwah. Objek dakwah adalah seseorang yang menjadi sasaran dalam dakwah, yaitu setiap manusia atau muslim tanpa terkecuali. Objek dakwah ini juga tidak ditujukan kepada umat Islam saja, tetapi juga di luar Islam. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam ilmu dakwah. Yang pertama, amir. Amir adalah pemimpin yang diangkat dalam suatu tempat. Yang kedua yaitu bayan adalah penerangan untuk menerangkan suatu tujuan, maksud dan tujuan dari suatu tabligh. Kemudian yang kedua bayan hidayah, yaitu bayan untuk menerangkan usul tabligh. Kemudian bayan wafsi, yaitu bayan untuk mereka yang baru pulang keluar dari jalan Allah. Kemudian buzruk, yaitu orang alim atau ulama yang telah lama mengikuti ajaran tabligh ini dan telah berpengalaman dalam usaha tabligh. Selanjutnya qos, yaitu ziarah dari rumah ke rumah dengan maksud iman. Kemudian adhazi, yaitu amir bagi seluruh dakwah dan bagi penjuru dunia. Kemudian iktikaf adalah orang yang berdiam diri di dalam masjid dan melaksanakan ibadah. Baiklah, kita masuk kepada materi ketiga, yaitu dakwah sebelum Islam atau para nabi. Yang pertama, Nabi Nuh. Prioritas dakwah para Nabi Nuh ini adalah untuk meluruskan akidah umat. Kemudian beliau mengajak umat Islam untuk bertakwa kepada Allah dan setia kepadanya. Dan ada pun beberapa metode yang telah dilakukan beliau untuk mengajak umat Islam untuk bertakwa kepada Allah. Tetapi akhirnya dia putus asa dan beliau berdoa kepada Allah, dan Allah memerintahkan untuk membuat kapal, dan Allah selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya, dan kaum yang telah membangkang kepadanya tenggelam. Selanjutnya yang kedua, Nabi Hud. Dia melakukan metode komunikasi jitu kepada mereka. Kemudian beliau berusaha untuk mencari titik persamaan dalam dakwah tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf ini sesuai dengan biografinya, yaitu awal mulainya pada awal adanya kedengkian saudara-saudaranya kepada mereka. Kemudian Nabi Daud dibekali Allah yaitu dengan kitab Zabur, dengan suaranya dengan suara yang indah, dan dia dapat menundukkan besi. Selanjutnya itulah beberapa dakwah sebelum Islam atau para nabi, dan masih banyak lagi. Kemudian adapun ciri-ciri umum dakwah para nabi ini, yang pertama yaitu semua nabi ini memiliki titik persamaan, yaitu mentauhidkan Allah. Kemudian di sela-sela sebelum dakwah sebelum nabi ini adalah untuk kawasan tertentu saja. Kemudian sunatullah dalam dakwah ini selalu mengatakan bahwa kemenangan akan berpihak kepada orang beriman, dan orang-orang kafir yaitu akan dibinasakan. Yang kedua yaitu dakwah pada zaman Rasulullah, yaitu yang pertama periode Mekah. Isi ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah yaitu tentang keesaan Allah, kemudian hari kiamat sebagai pembalasan, kemudian kesucian jiwa, persaudaraan dan persatuan. Selanjutnya tujuan dakwah pada periode Mekah ini agar masyarakat Arab tidak meninggalkan kejahiliahannya pada bidang hukum, sosial, dan lain sebagainya, dan menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah dan ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Rasulullah mengadakan dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk menyuruh agama Islam kepada kerabatnya, keluarga dan orang-orang terdekatnya. Orang yang orang yang pertama masuk Islam yaitu Zaid bin Aritsah, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq dan Ummu Aiman. Kemudian Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan yaitu pada tahun keempat kenabian, karena setelah diturunkannya wahyu, adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Selanjutnya itu dakwah di Madinah. Itu zaman yang meletakkan asas kukuh dari pembinaan masyarakat Islam. Kemudian Islam pada mulanya karena adanya Rasulullah muncul di Mekah dan tersebar luas di Madinah. Adapun asas-asas dari periode Madinah ini, yang pertama mendirikan masjid, kemudian yang kedua mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, kemudian yang ketiga membentuk piagam Madinah dan meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan selanjutnya yang ketiga yaitu pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Gerakan Khulafa Ar-Rasyidin ini adalah merujuk kepada 4 orang sahabat yang pernah memimpin umat Islam pada tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah, yang bernama Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, dan Umar bin Khattab. Selanjutnya dia memiliki sifat dan akhlak mulia seperti jujur, pemberani, penuh kasih dan dermawan. Pada dakwah pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin ini memiliki perkembangan. Yang pertama pengumpulan Al-Quran, yang kedua yaitu perluasan dan pengukuhan kekuasaan Islam. Selanjutnya dakwah pada masa kekhalifahan. Dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi adalah dinasti terbesar pertama pada masa pemerintahan Khalifah Muslim, dan dinasti ini dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Secara garis besar perkembangan dakwah yang dilakukan adalah yang pertama penyebaran dakwah melalui perluasan wilayah, yang kedua pengembangan dan pembinaan ilmu, dan yang terakhir yaitu adanya pemikiran tentang selanjutnya yaitu dakwah pada masa modern. Yaitu strategi dakwah pada masa modern ini adalah dakwah dilaksanakan dengan memperlihatkan unsur-unsur penting dakwah. Juru atau subjek dakwah ini harus menyesuaikan materi, metode, dan media dakwah dengan kondisi masyarakat modern. Kemudian kita masuk pada materi keempat, yaitu yang pertama dalil-dalil dakwah, yaitu sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang makruh dan mencegah kepada yang mungkar, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian selanjutnya kita masuk pada rukun dakwah, yaitu al-da'i atau subjek dakwah, kemudian al-mad'u yaitu mitra dakwah, kemudian maudu dakwah adalah materi dakwah. Selanjutnya pokok-pokok dakwah Rasulullah. Yang pertama yaitu kita lihat pada periode Mekah, yaitu pokok-pokoknya yaitu yang pertama akidah, yaitu untuk menyampaikan tauhid. Kemudian yang kedua akhlak mulia yang terlihat dari Rasulullah, yang terlihat dari sikap Rasulullah SAW, yaitu pada masa di Mekah dia mengajak umatnya untuk tidak melakukan perbuatan yang keji. Kemudian pada periode Madinah itu ada pun pokok-pokoknya, yaitu yang pertama yaitu menjadikan masjid sebagai kegiatan dan menumbuhkan kecintaan terhadap masjid. Kemudian mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Yang terakhir yaitu mengatur cara bagaimana bermuamalah dengan. Selanjutnya kita bahas tentang materi kelima, yaitu Mabadi al-Asyarah. Mabadi al-Asyarah adalah istilah yang dipakai oleh seorang ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntutnya, yaitu ada istilahnya. Yang pertama yaitu al-haddu atau batasan atau hakikat, yang kedua yaitu maudu atau objek, kemudian samroh, kemudian manfaat, kemudian nisbah hubungan ilmu tersebut dengan ilmu lain, kemudian wadi, kemudian fadl atau keutamaan, kemudian isim atau nama, kemudian selanjutnya hukum, dan yang terakhir masail atau masalah. Selanjutnya kita lanjut kepada materi ke-6 tentang manahij ad-dakwah atau strategi dakwah, adalah metode taktik yang dilakukan dalam aktivitas dakwah atau perencanaan yang berisi rangkaian yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Ada pun macam-macam manahij ad-dakwah ini atau strategi dakwah ini. Yang pertama, al-manhaj al-atifi, yang artinya dakwah ini memfokuskan pada aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Metode pada strategi ini yaitu memberi mitra dakwah nasihat yang mengesankan, kemudian memanggil dengan kelembutan dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Kemudian yang kedua, al-manhaj al-aqli, yang artinya yaitu dakwah ini memfokuskan kepada akal pikiran, kemudian mendorong mitra dakwah untuk berpikir dan mengambil pelajaran. Selanjutnya al-manhaj al-isi, yang artinya yaitu memang sistem dakwah itu berfokuskan kepada panca indera yang berpegang teguh pada penelitian dan percobaan. Contoh pada metode ini yaitu keagamaan, kemudian pentas drama dan keteladanan. Selanjutnya materi terakhir yang kita bahas tentang uslub dakwah atau metode dakwah, adalah jalan atau cara yang dipakai oleh juru dakwah untuk menyampaikan materi dakwah. Adapun macam-macam dari uslub dakwah ini, yang pertama ikmah. Ikmah ini adalah berdakwah dengan cara memperlihatkan situasi dan kondisi sasaran dakwah dan menitik beratkan pada kemampuan-kemampuan mereka. Kemudian yang kedua yaitu mau'izah hasanah, yang artinya yaitu kata-kata yang masuk ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan, kemudian tidak membongkar atau tidak membongkar dan tidak merusak pikiran orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan sebaik-baiknya, dengan tidak menekankan orang lain. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.